Halo, salam sehat. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Dewi Jihan dalam program Teras Negeri yang tentu saja sudah mengikuti aturan protokol kesehatan. Pemirsa, program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di tempo.co, YouTube channel tempo.co, serta saluran digital TV Tempo. Dan hari ini sudah hadir bersama kami langsung Bapak Syarif Fasya, Wali Kota Jambi. Dan sebelum saya akan berbincang dengan beliau, tentunya saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkatnya. Dr. Haji Syarif Fasya SEME lahir pada 12 Mei 1968, adalah Wali Kota Jambi 2 periode, yakni 2013 sampai 2018 dan 2018 hingga 2023. Dan pada periode pertama ini, ia berpasangan dengan Abdullah Sani, dan di periode kedua ia berpasangan dengan Maulana. Singkatnya, karir dari Syarif Fasya ini diawali pada tahun 1991, di mana Fasya ditugaskan di Kabupaten Kerinci sebagai Supervisor Engineering, konsultan supervisi proyek LPJK Kabupaten Kerinci. Kemudian pada tahun 1992, tugas di Kabupaten Tanjung Jabung sebagai Supervisor Engineering, sampai dengan tahun 1997 mengawasi semua proyek LPJK se-Kabupaten Tanjung Jabung di Barat dan Timur. Kemudian tahun 1998, sekarang memiliki dan mendirikan sejumlah perusahaan yang bergabung di bawah grup bisnis Persada Group yang bergerak di bidang jasa konstruksi, jasa travel, properti, perdagangan, perhotelan, perkebunan, pertambangan, serta rental alat berat. Fasya juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya Ketua Umum Gapeknas atau Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Provinsi Jambi, kemudian tahun 2000 Ketua Umum ATAKI atau Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Provinsi Jambi, Ketua Kadin Provinsi Jambi Bidang Organisasi, Ketua Pengprov Golf Indonesia Jambi, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Jambi, Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Bidang Pemuda dan Olahraga, Ketua Harian DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. Dan tentunya dengan segala pengalamannya baik dalam karir dan pengalaman organisasi, Syarif Fasya dipercaya untuk memimpin Kota Jambi hingga 2 periode. Dan di bawah kepemimpinannya, Kota Jambi menjadi daerah pertama di luar Jawa dan Bali yang memberlakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan pelaksanaannya sukses tanpa ada gejolak. PPKM juga signifikan berdampak pada penurunan kasus penyebaran COVID. Bahkan Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri secara khusus berkunjung ke Kota Jambi memberikan apresiasinya. Selain itu, capaian vaksinasi, khususnya dosis pertama di Kota Jambi tertinggi di Indonesia dalam konteks di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk data COVID-19 Kota Jambi sendiri, pada 5 Oktober 2021, pemirsa, kasus aktif COVID Kota Jambi tersisa hanya 93 kasus aktif dalam perawatan, yang mana sebelumnya menyentuh angka di atas 1.000 kasus, dan pertanggal 5 Oktober 2021 total kasus COVID Kota Jambi berjumlah 9.765 kasus. Tingkat keterisian tempat tidur di Kota Jambi hanya sebesar 6%, dan rumah isolasi terpadu pemerintah tercatat 1%, serta 61 orang menjalani isolasi mandiri di rumah. Untuk indikasi zona per wilayah RT terdapat 1.535 zona hijau, 107 zona kuning, zona orange nihil, dan zona merah nihil. Baik, saya akan sapa langsung Bapak Syarif Fasya, mudah-mudahan sehat selalu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Mampir di Jakarta, terima kasih sudah mampir ke Tempo. Ya, saya izin lepas masker juga, hidung saya lagi gatel juga. Baik, yang penting kita sudah aman Pak menjaga sudah aman, jadi saya kesini juga sudah PCR dan swab antigen juga. Baik, insya Allah aman selalu Pak. Baik. Amin. Bapak, sebelum kita akan ngobrol lebih jauh lagi, saya pengen dan juga pemirsa tentu juga ingin dengar bagaimana sebetulnya perjalanan karir Bapak sampai akhirnya kemudian sekarang memimpin Kota Jambi sampai 2 periode. Silakan. Baik, diawali dengan penugasan saya selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas. Saya selaku salah satu engineer ditugaskan di Provinsi Jambi, mengawasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan proyek konstruksi saat itu. Lebih kurang sampai 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Setelah itu saya beralih menjadi pelaksana atau menjadi kontraktor. Kemudian setelah itu beberapa saat kemudian pasca reformasi, saya mendirikan beberapa perusahaan, kemudian saya juga membuat holding, dan saya sudah merambah ke bisnis-bisnis yang lain seperti perhotelan, travel, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2010 saya bergabung ke partai politik, salah satu partai politik,
menjadi salah satu ketua pemudanya. Dan saat itu juga saya menyatakan tidak lagi ke bisnis, tapi bisnis sudah saya serahkan kepada manajemen waktu itu. Kenapa saya berpolitik saat itu? Karena saya ingin mewarnai politik. Jadi di saat saya sudah mapan secara ekonomi, baru saya berpolitik. Sehingga saya tidak mencari uang di politik. Itu ya. Kemudian saat itu saya belum punya ambisi apa-apa, belum juga mendapatkan mimpi untuk jadi wali kota dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2012 teman-teman saya survei, ternyata rating saya tinggi di kota Jambi. Kemudian 2013 saya nyatakan saya ikut pilkada waktu itu. Dan pada saat pilkada yang ikut saat itu adalah incumbent, ikut juga. Kemudian wakilnya incumbent. Setelah itu ada pejabat provinsi juga. Dan saya waktu itu di luar newcomer, termasuk newcomer. Dan akhirnya alhamdulillah Allah meridhoi saya dan masyarakat menghendaki, dan saya waktu itu jadi wali kota. Malah saya bingung. Saya bingung kalau saya jadi wali kota saya mau buat apa gitu. Nah, setelah satu periode berjalan, kemudian periode kedua saya ikut kembali, kemudian terpilih kembali, dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga periode kedua ini. Itulah sejarah singkat terkait dengan kondisi kehidupan pribadi. Luar biasa sekali. Nanti kita juga akan bahas sih Pak. Kita tahu ada beberapa informasi bahwa Bapak pribadi dan juga Jambi mendapatkan banyak sekali penghargaan. Seperti apa kita akan ulas. Tapi kita akan membahas soal COVID-19 terlebih dahulu di Jambi ya Pak. Di bulan Oktober ini pemerintah pusat mengumumkan PPKM di Jambi level 2 setelah sebelumnya sempat di level 3 dan bahkan pernah di level 4 ya di bulan Agustus. Itu kira-kira seperti apa sih Pak kondisinya pada saat itu, dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan sampai akhirnya terjadi penurunan status itu sendiri Pak? Dari bulan Juli itu, Juli Agustus, kondisi kota Jambi sudah di level 4. Dulu kan masih namanya ada zona hijau, kuning, orange, dan merah. Kita masuk di zona merah saat itu. Kasus COVID itu kalau untuk provinsi Jambi kita yang tertinggi waktu itu kasus COVID. Nah, pada saat itu juga di bulan Agustus, akhir Agustus, bed occupancy rate kita, tempat tidur yang di rumah sakit COVID, kita punya 13 rumah sakit COVID rujukan. Saat itu hanya tersisa 13%. Dari sekitar 600 tempat tidur yang kita siapkan, hanya bersisa sekitar 13%-nya. Kemudian ruang ICU juga tersisa hanya belasan kamar untuk ICU. Saat itu tambahan kasus banyak sekali, tingkat yang kematian juga, fatality rate kita sangat tinggi sekali. Nah, kemudian saya menawarkan bagaimana kalau misalnya kita ketatkan aja lah seperti di Pulau Jawa. Tetapi waktu itu pertimbangannya sangat besar sekali, dari provinsi juga mengatakan risikonya besar. Kita komunikasi juga ke pusat, risikonya besar. Ya. Karena cuman hanya kita, sedangkan kita punya aglomerasi daerah yang di situ. Harusnya daerah itu ikut juga. Nah, tetapi saya bilang saya tidak bisa bertahan seperti ini. Nah, akhirnya saya usulkan kepada gubernur. Saya katakan bahwa kami akan adakan pengetatan. Tetapi pertimbangannya saat itu di luar Pulau Jawa, Bali tidak ada yang saat itu yang melakukan itu. Nah, akhirnya saya bilang sama gubernur, saya cuma hanya minta bantuan sembako aja. Paket sembako untuk warga kami, saya butuh hanya 30.000 sembako. Kalaupun ada kekurangan, kami akan tambahkan kekurangannya. Akhirnya disepakati. Nah, dari bantuan sembako yang diberikan provinsi hanya bertahan 1 minggu. Saya bilang udah lakukan 1 minggu, minimal 1 minggu masyarakat tidak kemana-mana. Nah, koordinasi dengan pihak TNI, Polri, kita buat skemanya, kita buat kemungkinan yang terburuk pun kita buat simulasi. Nah, akhirnya kita lakukanlah pengetatan. Ya, sebenarnya pengetatan itu boleh dikatakan lockdown lah itu sepertinya ya. Okay. Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Ya, saat itu memang tidak kita lakukan di awal, karena kita mau 17 Agustus saat itu. Tanggal 23 jam 00 kita tutup semua. Ya, pintu masuk kita perketat, di dalam kota juga kita perketat. Dalam 1-2 hari ini banyak sekali kita mendapat hujatan-hujatan oleh respon masyarakat seperti itu ya? Wah, luar biasa. Tapi saya katakan kita tetap bertahan dengan apa yang sudah kita putuskan. Nah, kemudian di hari ketiga sudah mulai tertib. Masyarakat sudah tidak banyak lagi. Kita lihat juga mengenai masalah pergeseran jumlah lalu lintas juga sudah sangat
turun sekali. Nah, selama 1 minggu itu kita lakukan non esensial kita tutup, esensial kita perbolehkan. Nah, karena non esensial kita tutup, berarti karyawannya menganggur. Nah, karyawan ini kita berikan bantuan sembako waktu itu, semua bantuan. Setelah 1 minggu belum kelihatan tanda-tandanya, masih naik. Tetapi pasca 1 minggu, di minggu keduanya ternyata tingkat kesembuhan tinggi, tingkat penambahan juga minim. Terus sampai di akhir September, sekitar 4 minggu pasca daripada pengetatan tersebut, terus turun terus trennya. Nah, dari awal kami melakukan pengetatan itu kasus ada 1.200 yang positif. Dan dari 1.200 itu lebih dari 800 itu isolasi mandiri. Kematian itu di tempat kami itu sampai 12-13 orang. Untuk ukuran kabupaten kota di luar Pulau Jawa, 12-13 orang itu sudah sangat tinggi sekali. Sampai-sampai tenaga pemulasaran kita itu sudah tidak punya waktu lagi, sudah kecapean dia. Gitu. Nah, kemudian di akhir September turun terus melandai, bed okupasi rate juga rumah sakit terus banyak kesembuhan. Kemudian pasien-pasien yang isolasi mandiri kita paksa mereka semua untuk masuk ke isolasi terpadu karena kita punya 5 tempat. Dibantu oleh provinsi juga. Kita paksa mereka masuk semua. Kemudian di awal Oktober sudah mulai kelihatan. Bor kita juga sudah sedikit sekali, sudah sedikit. Nah, sampai hari ini sudah di angka sisa yang masih positif itu 30. 30 dan sudah hampir 1 bulan ini tingkat fatality rate kita hampir dikatakan sangat landai sekali. Pokoknya jarang, insya Allah alhamdulillah jarang ada kematian. Nah, kemudian juga tingkat okupasi rate juga rumah sakit hanya saat ini terisi hanya 4% dari 87%. Kemudian tempat isolasi terpadu kita juga tadinya sudah di angka 90%, saat ini hanya 1% terisi. Alhamdulillah, baik. Nah, pertanyaannya dengan tadi seperti ketika masa lockdown itu istilahnya ada banyak gejolak juga di masyarakat dan segala macam. Seperti apa pada saat itu tantangan yang dihadapi ketika harus mengkondak gitu ya, menjadi konduktor untuk semua pihak, kemudian sampai akhirnya sekarang kita lihat hasilnya adalah sudah turun levelnya di level 2. Jadi saya kumpulkan Forkompinda, Dandim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan, kemudian juga termasuk Forkompinda Provinsi, kami komunikasikan, kita edukasi masyarakat. Di saat kita pengetatan itu kita berikan contoh. Contohnya apa? Kami melalui tempat-tempat yang kami tutup. Tetapi kami pejabat sebetulnya dibukain lewat di sana, tapi kami tidak mau lewat, kami muter. Jadi masyarakat lihat, oh sekelas wali kota saja dia tidak mau melanggar, dia muter cari tempat yang tidak ditutup. Nah, itu salah satu sangat ampuh sekali bahwa ini aturan tidak pandang bulu. Memberi contoh ya Pak. Memberikan contoh seperti itu. Dan kita juga melibatkan semua elemen dari mulai ulama, setelah itu juga tokoh-tokoh agama, kemudian komunitas-komunitas, bagaimana pentingnya ini. Dan kita bertaruh gambler ini. Saya katakan bahwasanya insya Allah setelah pasca pengetatan ini kasus akan turun. Sebetulnya saya begini juga. Kalau sempat kasus naik, waduh habis saya. Nah, alhamdulillah kasus turun terus. Alhamdulillah.
Bapak, ini kan Bapak juga menargetkan Kota Jambi ini sebagai pilot project atau daerah pertama di Provinsi Jambi yang mencapai sasaran vaksinasi 100%. Begitu betul ya Pak ya? Iya, betul. Baik, nah kira-kira target itu akan tercapai kapan dan bagaimana sebetulnya saat ini kondisi ketersediaan vaksin dan juga vaksinatornya mungkin Pak seperti apa? Baik, cerita vaksin ini ceritanya lucu sekali ya. Kenapa Pak? Lucunya begini, awal-awal program pemerintah vaksinasi sangat sulit sekali kami melakukan vaksinasi ini. Sebabnya apa kalau boleh tahu? Karena kan banyak sekali berita hoax kan, Betul. bahwa vaksin itu haram, Betul. vaksin ini virus COVID, kok kita mau menghindar COVID tapi disuntikan virus COVID, pasca divaksin nanti terjadi sesuatu dengan Gitu ya. kifinya nanti, mungkin demam, mungkin ada yang pingsan, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah ini betul-betul tantangan kami luar biasa. Nah akhirnya apa? Saya memutar akal bagaimana supaya mau divaksin. Akhirnya saya kasih hadiah. Siapa yang mau divaksin nanti diganti uang minyaknya 10.000 satu orang. Oh begitu. Jadi siapa yang bisa membawa orang vaksin maka kita kasih uang. Ternyata nggak laku juga. Nggak laku juga. Nah akhirnya saya berpikir bagaimana memutar akal lagi. Kami rapat semua, Forkompinda, akhirnya saya putuskan kita buat regulasi. Apa regulasi pertama? Satu, masuk hotel, makan di restoran, masuk mall harus menunjukkan sertifikat vaksin. Minimal vaksin pertama. Atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Akhirnya berdatangan masyarakat. Ternyata masyarakat datang ini bukan karena dia takut COVID. Dia nggak bisa masuk mall. Oh oke. Ya. Karena terhalang tadi ya? Terhalang tadi, diusir sama security. Baik. Akhirnya dia vaksin. Nah akhirnya mereka minta kami divaksin. Nah alhamdulillah kebijakan dari Panglima TNI, dari Kapolri juga memerintahkan para Kapolda, Pangdam dan Rem juga untuk melakukan vaksinasi ini. Jadi masif sekali. Nah kami backup kepolisian, kami backup TNI juga terkait dengan vaksinasi, vaksinatornya, kemudian juga konsumsi dan lain sebagainya. Ini berjalan masif sekali. Nah sehingga untuk Kota Jambi ini pencapaian vaksinasi pertama itu sudah di atas 90%. Wow, Yang tertinggi se-Indonesia di luar Pulau Jawa, Bali. Vaksinasi kedua di angka 62% saat ini. Nah, itulah story terkait suka duka vaksinasi ini. Menarik. Lucu banget ya pemirsa, ada strateginya tadinya mau ngasih biaya uang minyak 10.000 tapi ternyata Nggak tidak laku. efektif ya. Nggak efektif. Baik, tapi kalah dengan keinginan masyarakat yang pengen masuk mall, pengen ke betul. hotel dan Betul. lain-lain. Baik, nah pertanyaan selanjutnya Pak, seperti apa penerapan dari 3T, testing, tracing, dan treatment atau protokol kesehatan dan vaksinasi massal yang katanya memang betul-betul berhasil menurunkan tingkat itu tadi ya, kasusnya sendiri. Sejauh ini meskipun angkanya sudah turun, tapi penerapannya kalau dipantau seperti apa Pak? Apakah masih tertib atau gimana? Sebetulnya masyarakat yang terkonfirmasi positif juga dia tidak terlalu disiplin juga. Pemerintah pusat kan menargetkan kontak erat itu tracing kita itu minimal satu pasien minimal 10 orang. Ya. Ada yang lebih kita dapatkan, tapi ada yang minim juga. Karena umumnya pasien-pasien yang positif ini dia tidak mau menyampaikan dia kontak eratnya siapa. Dia Tertutup takut. gitu, tidak mau terbuka gitu. Dia takut. Nanti takut teman jadi dia ceritakan, ternyata temannya positif, temannya tidak bisa kemana-mana. Nah, tapi kami sudah melihat, mempelajari kemana dia sebelumnya. Kalau dia ngaku 5 misalnya, tapi dia keluyuran, tidak mungkin. Nah kami kan dibantu juga oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, semua kami gunakan semua tracer ini. Nah akhirnya memang resikonya kalau kita kenceng mengadakan tracking, ya, tracing, kasus naik. Resikonya seperti itu. Nah tapi ya tidak masalah. Dengan kasus naik ini, meskipun kita masuk lagi ke zona merah, misalnya ke level 4, tapi yang pasti kita terpantau kan. Nah yang penting bagaimana yang positif ini kita bisa bawa mereka isolasi di tempat isolasi disiapkan pemerintah. Karena apa? Kalau mereka isolasi di tempat pemerintah, satu, konsumsinya terjamin. 4 sehat 5 sempurna itu pasti, karena memang kita anggarkan. Kedua, obat-obatan multivitamin ada. Ketiga, tenakes 24 jam. Ada di sana. Kemudian ada jadwal berjemur dan lain sebagainya. Tapi kalau dia isolasi mandiri, kadang-kadang tempatnya tidak layak. Dia campur dengan yang sehat. Makannya juga dia tidak bisa kita pantau. Nah, tenaga kesehatan juga kadang-kadang
sulit berkomunikasi dengan mereka karena keterbatasan kita juga, tenaga kesehatan kita juga, dan kita akhirnya melibatkan semua elemen untuk tracing, tracking, termasuk untuk visit ke rumah pasien. Kita bekerja sama juga dengan sekolah kesehatan di sana. Jadi mahasiswa akhir itu kita berdayakan semua. Oh, jadi melibatkan beberapa pihak. Termasuk vaksinasi, semua kita libatkan semua. Untuk bagian screeningnya, untuk visit ke pasien-pasien yang COVID juga kita libatkan semua. Baik. Nah, Bapak, ini katanya pada Agustus lalu ini sempat juga meluncurkan 4 inovasi dan aplikasi percepatan penanganan COVID di Kota Jambi. Itu ada apa saja? Kemudian bagaimana sejauh ini progresnya dan sosialisasinya mungkin? Aplikasi ini mau tidak mau kami harus buat karena memang pada saat vaksinasi itu terjadi banyak penumpukan, ya. Banyak penumpukan, akibatnya kita tidak bisa menjalankan prokes. Kemudian kami takut terjadi klaster baru. Kemudian masyarakat tidak bisa melihat, membaca informasi terkait COVID. Padahal Kominfo kita sudah semasif mungkin. Kominfo kita, humasnya Polres, humasnya Polda, Korem dan lain sebagainya. Tapi kan ada masyarakat yang malas membuka ini. Dia kepengen ada dashboard nggak di sini. Pengumuman sudah berapa kasus COVID. Kemudian bagaimana yang tadinya masyarakat yang didatangi tidak mau menceritakan tentang bahwa dia sudah kena COVID, siapa kontak erat, dia malu kadang-kadang didatangi. Ya. Nah, akhirnya kami buat aplikasi ini. Aplikasi ini sesuai memang kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah dashboardnya, dashboard tentang COVID. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana kondisi COVID per hari. Bagaimana jumlah ketersediaan rumah sakit A berapa lagi sisanya, rumah sakit B, tempat isolasi terpadu juga. Kemudian vaksinasi juga ada di sana. Berapa persen anak-anak usia 12-17, lansia, masyarakat umum sudah berapa persen divaksin. Kemudian zonasi juga. Kita berbasiskan RT. Nah, RT ini zonasinya apa? Apakah dia kuning, hijau, merah, atau orange? Jadi semua itu. Nah, kemudian ada lagi aplikasi terkait dengan daftar diri. Daftar diri ini apabila dia sudah kena COVID, dia cukup melapor. Dia cukup melapor bahwa saya positif. Nanti dia sampaikan bahwa dia kontak eratnya si A, si B, si C. Nah, dia tidak perlu bertemu sama kita. Kita yang akan menelusuri mereka semua. Baik, dan kita tahu bahwa ya. dia ini positif. Dia positif dan bagaimana kondisi dia. Seperti halodoc, ya. Oh, saya saturasi saya misalnya 90. Ya, saya tidak punya vitamin dan lain sebagainya. Nah, nanti dipisahkan oleh sistem, nanti tugas kesehatan datang ke dia bahwa ini perlu penanganan. Dia tidak boleh isolasi mandiri di rumah, dia harus isolasi terpadu. Jadi kita yang tentukan. Ya. Kemudian daftar online vaksinasi. Nah, akhirnya mereka mendaftar online, jadi mereka tidak perlu mendaftar antrian, tapi mereka tahu kapan mereka akan divaksin, jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Jadi begitu mereka datang hanya paling orang 10 di situ. Jadi untuk tidak ada penumpukan. Juga ya, Pak? Nah, terakhir, karena masyarakat ini takut keluar, dia mau belanja juga takut, kita buatlah aplikasi bagaimana mereka bisa belanja. Ya, tanpa harus keluar kemana-mana. Tinggal buka klik, kita buat aplikasi, dan kita kumpulkan semua pedagang-pedagang ini semua. Yang tadinya pedagang, ya maaf tante-tante yang tidak pernah pegang handphone, akhirnya beli Android ya. Yang dia bilang, bagaimana aku mesti jual ini pakai, kita nggak ketemu orangnya katanya. Tapi begitu dia coba, dia gunakan, ada tim penjemputnya nanti. Dia sudah siapkan ini per kilo, ada yang jemput, tiba-tiba uang datang, kaget dia kan. Kok uang datang semua katanya. Kok bisa percaya katanya. Dan saya pun percaya mau dibayar katanya gitu. Nah, akhirnya ini menjadi unggulan bagi mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi berdagang di pasar, kadang-kala cukup di rumah saja, tidak perlu sewa tempat, dagangannya sampai, uangnya pun tidak perlu mereka mesti ada kembalian ini dan lain sebagainya. Jadi berlangsunglah ini ada 4 aplikasi yang kami gunakan, ini mendorong percepatan penanganan COVID semua. Baik, itu sejak bulan Agustus sampai sekarang persentase penggunanya dan juga tingkat kepuasan masyarakat seperti apa merespon aplikasi-aplikasi tingkat tersebut? Penggunaannya meningkat terus, tapi saya belum dapat laporan terakhirnya seperti apa ya, kenaikan dari tren penggunaannya. Kalau tingkat kepuasan saya langsung kan kami bisa berkomunikasi nih terhadap si pembeli maupun pedagang. Nah, pedagang juga malah menyarankan masing-masing pedagang kalau bisa Pak jangan terlalu dieksplor.
Nanti Kenapa? kami banyak saingan katanya dia bilang gitu. baik. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. yang egois begitu juga. Nah, kalau yang si pembeli, Pak, jangan cuma hanya sebatas misalnya 100 komunitas. Kalau bisa 1.000 Sebanyak komunitas, mungkin Pak. ya. Supaya Gitu. banyak pilihan. Banyak pilihan gitu. Kan kami bisa lihat oh dia jual sekilo harga sekian, sekilo harga sekian. Jadi ada pilihan dia bilang itu. Jadi macam-macam lah. Ada satu hal lagi. Terkait dengan PPKM level 4 ini di luar konteks mungkin, kan tidak diperbolehkan hajatan pernikahan. Iya. Hajatan pernikahan itu hanya diperbolehkan di rumah ibadah, di kantor KUA. Ada cerita apa nih, Pak? Nah, di rumah tidak boleh, di gedung belum boleh waktu itu. Jadi mempelai laki-laki itu banyak sekali mengucapkan terima kasih dengan saya di medsos. Pak, terima kasih, biaya murah Pak, tidak banyak tuntutan, alasan kami COVID, Betul. instruksi wali kota tidak boleh buat ada keramaian, menikahnya harus di kantor KUA, atau di balai nikah, atau di masjid, atau di rumah ibadah. Tapi yang komplain, kaum perempuan, calon pengantin perempuan, mau nikah aja sulit, masa tidak boleh rame-rame, begini, lain sebagainya. Akibatnya apa? Karena biasa kan ada apa seperti antrean untuk pihak perempuan, ya, ada rame-rame kan tidak diperbolehkan lagi. Gitu. Jadi pihak perempuan marah ke saya, pihak laki-laki mendukung saya. Nah, itu suka dukanya. Selalu ada ini Pak, hikmah di balik bencana ya, blessing in disguise ya. Betul. Wah, baik. Nah Pak, beranjak masih soal ini juga ya, COVID juga beberapa waktu lalu kan ini sudah boleh untuk teman-teman pelajar sudah boleh melakukan tatap muka begitu. Nah kira-kira kondisinya seperti ini saat ini seperti apa sih? Jadi sebetulnya di saat Menteri Pendidikan Nasional tahun 2020 dahulu belum memperbolehkan tatap muka, kami Kota Jambi sudah melakukan tatap muka. Meskipun waktu itu di zona orange waktu itu. Tapi kami buat juknis. Ya, buat juknis waktu itu seluruh Indonesia belum ada yang berani waktu itu. Ya. Juknisnya apa? Anak TK PAUD memang tidak diperbolehkan, tapi SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 diperbolehkan. Ya. Kelas 6 masuknya jam 7 pagi, kelas 5 masuknya jam 8 pagi, kelas 4 masuknya jam 9, dibedain 1 jam. Dan lama mereka belajar maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam. Satu hari masuk, satu hari libur. Karena 50% hanya boleh masuk. Jadi yang setengahnya nanti masuk Senin, setengah lagi masuk Selasa. Kedua, mereka tidak boleh menggunakan angkutan umum. Mereka harus jemput oleh keluarga. Ya. Kemudian kantin-kantin belum boleh dibuka. Tidak boleh dulu ada orang dagang-dagang di depan itu semua. SMP juga seperti itu. Karena kewenangan kami, kabupaten kota adalah SD dan SMP dan PAUD. Berjalan ini beberapa bulan. Nah, karena ada proses ada juga yang orang tua kena COVID, guru kena COVID, akhirnya online kembali. Nah, ternyata juknis yang kami buat itu belakangan ini kami lihat dari pusat juga mengeluarkan petunjuk sama seperti kami. Nah, sepertinya mudah-mudahan ini hasil adopsi kami punya. Ya. Nah, saat PTM saat ini kami tidak terlalu kaget juga. Meskipun saat itu misalnya kami di level 4, ya, kami tetap berani mengadakan PTM karena kami sudah punya sistemnya seperti itu. Dan awal PTM juga
semua tenaga pendidik sudah kami vaksin. Jadi 87% tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah kami vaksin di Kota Jambi, dosis kedua. Kemudian juga awal daripada masuk sekolah PTM, semua sekolah kami steril semua. Siapa yang mensterilkan itu? Dari aparatur kelurahan, RT, Babinsa, Babin Kamtibmas semua. Kemudian sebelum dia mengatakan lolos untuk PTM, kami tinjau dahulu, kami sidak. Sudah lolos belum? Kita buat tabel semua. Dan ini berjalan semua. Gitu. Oh baik, jadi sekarang ketika sudah berjalan, sudah stabil, aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau untuk soal vaksinasi pelajarnya Pak, apakah juga berjalan dengan? Yang 12-17 sudah 100% vaksinasi pertama. Vaksinasi keduanya sudah 60 lebih. Tinggal menunggu waktunya aja, kan waktunya kan 1 bulan ya. Gitu. Baik. Bapak kemudian kami mencatat ada beberapa penghargaan begitu yang didapat di masa Bapak Fasya menjabat ini, ada banyak sekali lah kalau harus dicatat begitu ya. Nah, salah satunya adalah kota terbaik bidang teknologi, kemudian kepala daerah inovatif, kemudian katanya juga rutin menerima penghargaan kota peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM dari Kemenkumham, kemudian terakhir kalau tidak salah penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka pada September begitu ya. Tentang penghargaan bidang literasi dan perpustakaan. Nah, itu bagaimana sih Pak kemudian akhirnya di masa periode yang kedua, periode pertama dan periode kedua membawa Jambi akhirnya bisa mendapatkan deretan prestasi yang banyak. Baik. Apa yang dilakukan seorang Syarif Fasya? Sebetulnya penghargaan itu kan bukan tujuan kita kerja. Tetapi paling tidak penghargaan itu menilai bahwa kita bekerja, gitu ya. Dan saya menginginkan bahwa dinas-dinas saya, OPD-OPD itu punya rasa kebanggaan bahwa yang mereka kerjakan ini berprestasi, ada yang menilai. Jadi ada reward untuk mereka, apa misalnya penghargaan untuk ini dan lain sebagainya. Paling tidak kita punya benchmark kita. Oh, kita kerjanya harus seperti ini. Kalau existingnya seperti ini, kita harus memperbaiki lagi dan lain sebagainya. Nah, setiap dinas-dinas yang berhasil meraih prestasi, kita berikan reward untuk mereka semua. Karena ini salah satu tolak ukur kita. Nah, kemudian penghargaan-penghargaan ini juga, ini berkat juga bukan kerja kami pemerintah saja, tapi di backup juga oleh jajaran Forkompinda kami, baik dari tingkat kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan, dan semua Forkompinda semua. Jadi semua saling bahu-membahu. Kemudian di periode kedua ini lebih banyak ke zaman COVID-nya juga ya. Di zaman COVID ini juga ya tetap juga kita mampu meraih penghargaan. Terakhir di kemarin tanggal 13 Oktober kami menerima penghargaan terkait dengan gender. Ya, jadi saya ini banyak sekali pejabat saya perempuan semua. Wow. Dari keren, mulai Pak. lurah, camat, Mantap. kepala dinas. Jadi kalau pemerintah mensyaratkan 30, saya mungkin sudah 40%. Nah, lebih dari yang sudah ditentukan Jadi ya. dapat penghargaan Baik. gender. Nah, besok juga dapat lagi penghargaan sebagai salah satu kota yang bebas ODF atau bebas buang air besar sembarangan dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi saya hitung itu selama saya menjabat 2 periode ini sudah sekitar 195 penghargaan. Ya, jadi ada 2 penghargaan internasional juga. Luar Tapi sebetulnya biasa. penghargaan itu bukan tujuan akhir kami kerja, bukan. Ya, tapi paling tidak itu penilaian bahwa kami bekerja. Gitu. Untuk semakin memicu Semakin memicu. semangat gitu Iya. ya. Baik. Menarik banget obrolannya dengan Bapak Syarif Fasya hari ini, tapi sebelum kita tutup karena kita sudah ada di penghujung acara Bapak, saya akan mempersilakan Bapak Syarif Fasya untuk memberikan pernyataan penutup atau himbauan kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi. Silakan. Baik, untuk khususnya warga Kota Jambi di masa pandemi ini memang masa yang tidak jelas ya, boleh dikatakan tidak jelas. Banyak sekali aturan-aturan pemerintah yang harus kami keluarkan, tapi intinya adalah semua aturan regulasi yang kami keluarkan itu adalah untuk menjaga, melindungi masyarakat, baik tidak hanya di Kota Jambi, tapi di seluruh Indonesia ini. Kami tidak ingin bahwa masyarakat kami terkena dampak yang lebih besar daripada COVID ini. Kemudian juga kami menghimbau di masa pandemi ini, meskipun kondisi sudah di level 2, insya Allah nanti mungkin minggu depan di level 1, jangan pernah mengabaikan prokes ya. Jangan pernah mengabaikan prokes. Karena apa? Karena yang menyelamatkan kita saat ini adalah memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya. Memang kena COVID itu adalah takdir. Tetapi jangan juga terlalu kita
Kalau kita kena COVID, kita bawa ke rumah, kena istri, kena anak, kena suami, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan akan menjadi penyesalan bagi kita semua. Jadi jangan juga kita menantang COVID, jangan juga ya. Tetapi kita tetap menjalankan prokes. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini kita tetap menjaga, dan kita sudah ada contoh negara-negara luar yang sudah di level 1 sudah dikatakan aman karena dia euforia, tidak melakukan prokes, tiba-tiba lonjakannya sangat drastis sekali. Nah, kita tidak ingin Indonesia seperti negara-negara lain ya. Jadi sama-sama kita kerjasama, mudah-mudahan dengan pola hidup yang baru ini ya, maka kita akan bisa berjalan dengan COVID ini ke depan nantinya. Itu saja pesan kami. Baik, terima kasih sekali pesannya Bapak Syarif Hasyah dan juga waktunya sudah bergabung di Teras Negeri hari ini. Semoga kita doakan Jambi semakin maju, Pak. Sehat Amin. selalu Bapak ya. Terima kasih. Nah pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang tentunya dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri kita. Akhir kata saya Dewi Jihan beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.